Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Senang rasanya saya dapat kembali berjumpa dengan Bapak Ibu terkasih dalam program Seruan Makedonia. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Sepanjang satu hari ini Tuhan, berbagai tantangan kehidupan telah kami lalui. Kami sadar Tuhan bahwa tanpa pertolongan Tuhan, kami tak dapat mendapatkan sedikit pun kekuatan. Karena itu Tuhan, di akhir hari kami, izinkan kami menikmati waktu ini. Kiranya Roh Kudus membimbing kami, membuka hati dan pikiran kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, menjadi kekuatan lagi bagi kami menjalani hari-hari kami ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita pada malam hari ini adalah belas kasihan, bukan mengabaikan. Terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, Bapak Ibu, saya akan mengajak kita bersama berefleksi. Dalam kehidupan keseharian kita, terkadang kita tahu harus melakukan apa dalam tindakan dan peristiwa tertentu. Terkadang justru bahkan kita merasa hati kita tergerak untuk melakukan sesuatu. Tapi tak jarang kita malah melakukan hal yang sebaliknya atau tidak melakukan apa-apa sama sekali. Demikian juga dalam bacaan kita hari ini. Menarik pertanyaan yang diajukan di akhir, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Nah, saya yakin ibu bapak sekalian sangat hafal dengan kisah berikutnya, karena perikop ini rasanya cukup familiar. Bagaimana seseorang turun dari Yerusalem ke Yeriko, yang mana Yerusalem adalah daerah pusat peribadatan saat itu, tempatnya ada di atas bukit, dan karena itu disebut turun. Dalam perjalanan, seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko ini
jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Ia dirampok dan dipukuli hingga hampir mati. Kemudian lewatlah imam, dan dari seberang jalan ia melihat dan mengabaikan orang yang setengah mati itu. Menurut imam itu, pelayanan di bait suci lebih penting daripada mengasihi sesama. Demikian juga orang Lewi, ia melakukan hal yang sama. Bersama kita ketahui bahwa imam dan orang Lewi adalah tokoh agamawan Yahudi pada saat itu. Imam adalah mereka yang memimpin peribadatan di bait suci, dan orang Lewi diyakini adalah suku yang paling suci di antara 12 suku Israel. Mereka yang adalah tokoh-tokoh agamawan Yahudi justru tidak melakukan hal yang demikian. Padahal sudah jelas mereka ketahui dalam hukum Taurat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, pada hal ini mereka tidak menjadi pelaku firman. Padahal dalam Ulangan 30 ayat 14 jelas dituliskan bahwa firman itu ada di dalam mulutmu dan dalam hatimu untuk dilakukan, bukan untuk diabaikan. Di ayat yang ke-11 dikatakan firman itu tidak terlalu sukar bagimu dan tidak terlalu jauh. Nah, dalam keseharian kita, terkadang kita terjebak pada pertanyaan, bagaimana caranya membangun relasi yang erat dengan Tuhan? Bagaimana seharusnya saya beribadah? Bagaimana seharusnya saya berdoa? Dan berbagai pertanyaan lainnya. Hal itu penting. Membangun relasi vertikal dengan Tuhan sangat penting. Tapi jangan biarkan hal itu mengabaikan relasi horizontal, relasi kita dengan sesama. Karena hal itu juga tidak kalah penting. Menerapkan firman yang kita baca, hikmat yang kita dapat dari relasi dengan Tuhan, diterapkan dalam relasi dengan sesama. Maka, pertanyaan untuk kita refleksikan bersama, berbelas kasihan pada orang terdekat kita sangat mudah. Pertanyaannya, bagaimana dengan mereka yang tidak kita kenal? Bagaimana dengan mereka yang tidak kita sukai, yang pernah menyakiti kita? Bukankah seringkali kita merasa bahwa kita berhak mengabaikan mereka? Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk sapaan firman-Mu malam ini. Tolong mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, taat kepadamu, dan tidak mengabaikan sentuhan-sentuhan Tuhan dalam hati kami. Hamba berdoa untuk umat-Mu, beri kekuatan dan perlindungan dalam mereka menjalani kehidupan ini, serta jauhkanlah mara bahaya dan sakit penyakit, terutama paparan COVID-19. Bapa, dalam istirahat pada malam hari ini, kiranya Tuhan melindungi kami dan menjauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan, serta memberi kami kedamaian agar besok pagi kami dapat bangun dengan kesegaran baru. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, sampai di sini renungan malam dalam program Seruan Makedonia. Salam sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus berkati. Shalom.